Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini akan memenuhi salah satu tugas ruang kolaborasi modul 2.1 tentang analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi situasi SD. Kami bagian dari kelompok 1, diantaranya ada Ibu Pina Deliani SPD-SD sebagai presenter, Ibu Airat Nasari SPD sebagai penanya dan notulensi. Selanjutnya Bapak Yogi Juliansah SPD sebagai pemberi tanggapan, dan saya sendiri Robianto SPD-SD sebagai penjawab. Kami haturkan ucapan terima kasih kepada para pembimbing kami di CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya ini, diantaranya Bapak Setia Nugraha M.Hum sebagai fasilitator, Ibu Santi Nur Samsiah SPD sebagai pengajar praktik, dan Bapak Sandi Agung Gustiana SPD MPD sebagai pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tom Linson 2000. Next, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi diantaranya 1. Tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian guru mengetahui kebutuhan murid. Selanjutnya lingkungan belajar nyaman yang mengundang murid belajar bahagia. Dan manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Ada beberapa aspek kebutuhan murid, diantaranya 1. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya, kelompok kami bertugas untuk menganalisis situasi kasus yang terjadi di pendidikan sekolah dasar. Saya bacakan kasusnya. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, atau yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, atau kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada salah satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat
yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian dia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Selanjutnya nomor 4, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Nomor 5, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya membaca buku atau artikel atau komik atau dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. 6. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi setiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. 10. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana
murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang (tiered assessment). Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemudian yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Selanjutnya dari kasus pada Mawar tadi ada beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Menentukan tujuan pembelajaran, kemudian membuat rencana persiapan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan siswa untuk menentukan kebutuhan belajarnya dengan melakukan observasi selama proses pembelajaran, membuat pertanyaan pemantik, kemudian mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan membacanya, membuat catatan selama proses pembelajaran untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. Selanjutnya, dari minat belajar. Pak Dermawan menyiapkan sumber belajar yang bervariasi dengan poster, buku bacaan, dan artikel. Lalu tentang profil belajar murid, Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca dan mengamati perilaku murid selama proses pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dermawan? Guru sudah memahami apakah murid akan belajar berkelompok dengan mandiri dan dirancang ke dalam skenario pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan. Diferensiasi kontennya yaitu menyesuaikan sumber belajar seperti menyediakan kartu pertanyaan, komik sains, poster, artikel dari majalah anak, menelaah, mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, diferensiasi proses yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah membuat langkah pembelajaran dengan mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan membaca catatan selama proses pembelajaran untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada muridnya dengan memperlihatkan video tentang pencernaan
pada anak yang sulit untuk memahami pembelajaran tentang proses pencernaan tersebut. Selanjutnya, diferensiasi produk dalam pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan menugaskan peserta didik yang kemampuannya kurang untuk menunjukkan hasil belajar model sistem pencernaan sesuai dengan kemampuannya dengan menggunakan diagram alur dengan kosakata yang sederhana. Kemudian untuk yang kemampuannya sedang, Pak Dermawan menugaskan peserta didiknya untuk membuat narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan terakhir, untuk siswa yang kemampuannya tinggi, Pak Dermawan membuat cerita kreatif dari perspektif yang menarasikan alur pencernaan. Lalu pertanyaan keempat, yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dermawan melakukan penilaian dengan penilaian proses dengan menggunakan rubrik penilaian, di antaranya penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan produk. Selain itu, Pak Dermawan juga melakukan penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Selanjutnya, Pak Dermawan merefleksi proses pembelajaran untuk mengapresiasi sejauh mana pemahaman dan perasaan murid setelah melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Dari kelompok kedua dari Bu Sri Yulianti menanggapi penyajian presentasi dari kelompok kami terperinci dan bertanya bagaimana cara mengkondisikan anak yang tidak mau berkelompok dengan teman yang lain. Nah, jawaban kelompok kami adalah penguatan dan pemahaman kepada peserta didik tentang dinamika kelompok sehingga mereka akan terbiasa dan mau berkelompok dengan teman yang lain. Sehingga di sini kita perlu membiasakan bahwa teman itu adalah sama, tidak ada yang berbeda, sehingga anak di kelas bisa berteman dengan siapa saja. Selanjutnya, tanggapan dan pertanyaan dari Ibu Eni Siti Mariam. Penyajian presentasi luar biasa, sangat jelas, dan bertanya manakah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Bapak Ibu sulit. Jawaban kelompok kami adalah strategi diferensiasi produk karena kaitannya dengan hasil belajar siswa. Namun tergantung kita sebagai pendidik sejauh mana keseriusan kita dalam menguatkan mereka. Jadi kembali lagi kepada niat awal kita dan keseriusan kita untuk mencoba mengambil resiko dan tentunya berefleksi untuk mensukseskan pembelajaran berdiferensiasi yang kita laksanakan. Itulah penyajian salah satu tugas ruang kolaborasi modul 2.1 analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita menjadi seorang pendidik atau individu yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.